kalau kita lihat komedian yang cerdas, itu Cak Lontong itu. Nah, jadi kita kadang-kadang kan ketemu dalam komedi Cak Lontong itu ada riset Cak Lontong istilah saya itu. Apa yang bisa kita saksikan ketika semua orang mengatakan bahwa alasan orang masuk rumah sakit ya karena sakit. Nah, tapi Cak Lontong dengan sangat serius komediannya memaparkan dengan argumentatif yang bisa membuat orang ketawa, terpingkal-pingkal. Salah satu contoh, dia katakan alasan orang masuk rumah sakit karena nengok orang sakit. Siapa yang menolak ini? Siapa yang menolak ini sebuah fakta, misalnya. Tapi komedian bukan fakta ilmu pengetahuan. Karena kerja di rumah sakit misalnya, masuk rumah sakit, alasan orang masuk rumah sakit karena mengantarkan orang sakit misalnya. Ini tidak salah, tapi kebenarannya kebenaran komedian, kebenaran riset komedian. Dan masih banyak lagi riset-riset komedian Cak Lontong itu kalau sedang memaparkan hasil risetnya itu. Orang tidak bisa membantah. Tapi itu berhenti pada komedi. Dan memang itu yang ditargetkan oleh Cak Lontong sebagai komedian the class first komedian. Komedian kelas pertama, luar biasa itu. Hal yang sama juga begitu. Argumen-argumen menjawab pertanyaan tesis Kiai Imaduddin Utsman, baik dari Robito, yang merepresentasikan Robito maksud saya, meskipun tidak dari ketuanya, atau dari para muhibbin, itu banyak argumentasi-argumentasi yang bersifat komedian, bahkan risetnya pun riset-riset komedian. Serius-serius menjelaskan tentang perbandingan data sezaman, itu dia menyatakan misalnya punya data itu, tapi ujung-ujungnya ya itu belum saatnya dikeluarkan. Ini luar biasa. Dan argumentasi itu ya argumentasi sebatas model kaum sofis yang berhenti pada relativitas atau subjektivitas sebuah argumentasi yang dibangun dalam sebuah dialog. Itu berhenti pada model kaum sofis yang tidak ada ujung pangkalnya. Ungkapan itu relevansinya dengan jawaban itu relevansinya dengan sebuah pertanyaan. Berhenti pada subjektivitas atau relativitas orang yang sedang berbicara. Nah, beda dengan model dialog Sokrates, dia mengejar pertanyaan sampai pertanyaan itu mendapatkan sebuah jawaban yang terukur, rasional. Dan itu dikembangkan oleh Plato dengan sebuah diskursus sampai mendapatkan jawaban yang terukur secara nalar sehat. Dan juga dikembangkan oleh Aristoteles, mengajukan pertanyaan sampai mendapatkan jawaban secara empiris. Nah, basis pertanyaan yang diajukan oleh Sokrates untuk mendapatkan jawaban sampai tuntas, nah, itu model yang sebenarnya berkembang di dunia ilmu pengetahuan yang sekarang nampak ukuran akademik
dari tesis Kiai Imaduddin Utsman. Dan ketika kita menyaksikan dari Pak Alwi, baik keluar dari representasi Robitoh maupun dari Muhibbin, itu semuanya berhenti pada model dialektika kaum sofis. Tidak bisa menjawab dengan menggunakan model Sokrates. Nah, sehingga kalau model dialektika kaum sofis itu dihadirkan pada suasana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa sekarang ini, itu seperti sebuah komedi, yaitu tadi kelihatannya serius, tapi relativitas itu dapat diukur, tapi ukurannya tidak relevan dengan apa yang dikehendaki dari sebuah pertanyaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan di tengah perkembangan peradaban bangsa atau peradaban umat manusia. Kalau kita saksikan coba argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Utsman, itu kelihatannya serius. Dan ketika kita rasakan, itu betul-betul menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan untuk menjadi sebuah simpulan. Pada simpulan yang lebih realistik bahwa Pak Alwi itu tidak bisa berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu rasional, empiris. Betul-betul menyentuh akar historis. Tapi coba argumentasi yang dibangun oleh kelompok pihak Pak Alwi. Ada argumentasi yang dibangun. Ada seolah-olah sebuah pengetahuan yang dipaparkan. Tapi sebenarnya itu ya berhenti pada tataran komedi. Saya ibaratkan dengan riset cak lontong itu tadi. Tapi saya nggak tahu apakah ini disadari oleh para pembela kaum Pak Alwi. Saya nggak tahu. Dan sebagai sebuah cermin yang menarik dari riset komedian yang muncul di pihak pembela Pak Alwi, itu sebagai sebuah cermin bisa nonton ini, nonton channel Tali Jagat itu tadi yang saya sampaikan itu cerdas itu. Publik banyak yang merasakan itu, meskipun tidak, penontonnya tidak seheboh yang langsung menyentuh pada akar ilmu pengetahuan yang bersifat historis seperti yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, Prof. Manahem Ali, dan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Tapi sebenarnya komedi-komedi yang ditampilkan oleh Tali Jagat itu tidak kalah cerdasnya. Itu luar biasa. Nanti siapa saja yang berminat dalam diskursus nasab ini, ketika nonton Tali Jagat itu akan menemukan ternyata yang membuat channel ini adalah sosok yang cerdas. Mengapa? Karena menampilkan komedi-komedi yang cerdas terkait dengan
pembelaan terhadap kaum Pak Alwi itu banyak yang lucu, banyak ditemukan hal-hal yang lucu dari komedi Tali Jagat. Atau kita juga bisa menyaksikan komedi yang langsung ditampilkan oleh para pembela kaum Pak Alwi yang ternyata banyak model-model riset komedian ala Cak Lontong. Kalau riset komedian ala Cak Lontong memang dibuat untuk membuat orang terhibur, bisa ketawa melalui pola yang kelihatannya serius. Tapi berbeda dengan riset komedian pembela kaum Pak Alwi yang tampil secara langsung, itu sebenarnya tidak berminat untuk menjadi komedian, tidak terbayangkan akan membuat orang ketawa. Tapi realitasnya seperti itu. Realitasnya memang itu sebagai sebuah pembelaan terhadap kaum Pak Alwi, sebagai sebuah riset atau komedian riset yang kelihatannya serius, seolah-olah ilmiah, dan betul-betul dalam proses pelacakan riset akademik yang ditampilkan. Tapi sebenarnya itu membuat kita semua ketawa. Mengapa? Karena tidak kunjung menjawab pertanyaan Kiai Imad. Contoh lagi, sebagai contoh, dalam diskursus di RA, itu seorang moderator bertanya kepada timnya Hanif Alatas, adakah data sezaman yang selama ini dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman? Nah, jawaban Hanif Alatas sebagai koordinator, nanti akan dibahas. Lagi moderator menjawab, adakah itu? Jawaban Hanif Alatas, nanti akan dibahas. Tapi apa yang terjadi? Pembahasannya tidak menyentuh, tidak relevan dengan data sezaman yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman. Yang lebih lucu lagi, diterbitkan dalam sebuah buku, kelihatannya serius dan dikatakan selesai diskursus nasab, buku ini sudah menjawab. Tapi isi buku itu juga tidak menyentuh, tidak memiliki relevansi dengan pertanyaan tesis Kiai Imaduddin Osman. Lagi-lagi ini contoh model diskursus kaum sofis yang berhenti kepada subjektivitas atau relativitas tanpa memperdulikan apakah relativitas atau subjektivitas itu bisa menjawab akar permasalahan, sebagaimana yang dikehendaki Sokrates dalam sebuah dialog. Sehingga di situ pantas untuk dimunculkan dialog yang memiliki runtutan atau rentetan tesa antitesa, sehingga menyimpulkan sebuah sintesa yang betul-betul clear, yang betul-betul menjawab persoalan secara historis, terukur secara rasional dan terukur secara empiris, endrawi, terbaca, ada data, dan terukur secara rasional karena bisa dipahami dari bangunan rasio seorang manusia yang masih normal, yang tercerahkan dan terbebaskan dari belenggu-belenggu mitologi yang bernuansa halusinasi, yang betul-betul tidak mencerahkan, tapi malah justru
memperburuk citra kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Bukan membangun peradaban, tapi malah membangun kebiadaban. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, puncak komedian dalam diskursus nasab ini itu adalah amarah Rizik Syihab, sikap jumawa Rizik Syihab. Sehingga saya itu mungkin berbeda dengan teman-teman ya, merespon marah Rizik Syihab itu seolah-olah harus dengan marah. Tidak, marah Rizik Syihab itu komedi. Itu seperti marahnya ini gelandangan bersorban saja. Ada preman bersorban, ada gelandangan bersorban. Ini sikap barbar, penuh emosi, adu domba, provokator. Tapi ditampilkan dengan gaya yang emosional dan seperti gagah begitu. Tapi sebenarnya Black itu kan kalau dirasakan kan bikin kita ketawa sebenarnya. Ada orang yang kita pandang dari kejauhan itu kelihatannya gagah, kemudian begitu dari dekat tiba-tiba, Mas namanya siapa? Ini kan komedi menurut saya. Jadi marahnya Rizik itu sebuah marah sosok komedian misalnya. Sebenarnya marah sosok komedian. Dan kita bisa ketawa loh nonton Rizik Syihab itu. Itu makanya dia diketawakan oleh beberapa konten kreator yang masyhur di kalangan YouTuber atau sosial media. Seolah-olah dari pandangan para YouTuber itu Rizik Syihab itu cuman omon-omon istilahnya, seperti kepompong, tidak ada isinya apa-apa, tidak berdampak. Kalaupun ada dampak ya dampak-dampak yang mengarah kepada kerusuhan sosial. Itu kalau dalam undang-undang delik hukum itu sudah kena loh, kena pasal itu. Tapi saya nggak tahu negeri ini membiarkan bebas berkeliaran melontarkan apa saja seolah-olah negara ini itu tidak terkendali oleh hukum. Jadi ada istilah gelandangan politik, ada istilah gelandangan bersorban. Ini yang muncul di sosial media. Dan anehnya semuanya pernah punya masalah dengan Gus Dur. Gelandangan politik pernah punya masalah dengan Gus Dur, gelandangan bersorban juga pernah punya masalah dengan Gus Dur. Ini luar biasa keberadaan Gus Dur ini menandai sejarah bangsa ini, sekaligus memberi ruang yang terindah bagi para pembangkang, bagi para perusuh, bagi para gelandangan yang menciptakan konflik. Istilah Gus Dur itu lagi-lagi dia itu. Ini kan ruang sosial yang direfleksikan oleh Gus Dur untuk sosok-sosok yang perlu diperhatikan, perlu diawasi. Meski sesekali kita harus bercanda dengan sosok-sosok gelandangan ini, tapi paling tidak kita semua disadarkan oleh Gus Dur, tercerahkan oleh Gus Dur tentang sosok-sosok yang harus diwaspadai. Dan itu sudah berlangsung di era Gus Dur sampai sekarang. Dan yang terakhir kemarin kita saksikan telah tampil dalam
eh, ruang dakwah yang penuh komedi, eh, yaitu dengan tampilnya Rizik Syihab itu yang mengadu domba, menyerukan perang, mengasah golok karena dia capek. Lagi-lagi itu juga sikap komedian yang kesal, tidak bisa menjawab tesis. Sikap komedian yang kesal tidak bisa menjawab karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, masuk karya ilmiah dijawab dengan perang. Ini kan kapan Indonesia maju kalau begini ini? Kapan umat Islam maju? Umat sedang berpikir kritis, cerdas, sudah berpikir membangun bangunan ilmu pengetahuan yang bisa mengajak umat untuk melakukan transformasi yang lebih baik dalam kehidupan ini, biar tidak tertipu oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan harus dibebaskan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan termasuk kelompok yang tidak bertanggung jawab itu adalah yang mencoba menutup-nutupi kedustaan, yang mengatasnamakan berintisab kepada Nabi, tapi sebenarnya tidak terbukti secara historis dan tidak bisa menjawab secara historis. Jawabannya ya framing, jawabannya ya ngajak perang. Nah, ini kan betul-betul jawaban-jawaban yang kontradiksi terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia. Dan tesis dijawab dengan ajakan perang. Ini kan sama halnya menghentikan orang untuk bekerja secara ilmiah dan mengajak orang untuk kembali ke era-era jahiliyah, tidak menggunakan nalar sehat, tidak menggunakan kemampuan hisiat atau indrawi, tapi ajakan untuk perang. Ajakan untuk perang. Dan ini jelas bertentangan dengan Islam sebagai agama. Tidak hanya sebagai agama akidah syariah, tapi Islam itu juga sebagai jalan lurus menuju penguatan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ya, itu catatan saya terkait dengan fenomena yang berkembang dalam diskursus Nasabi ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.